perkembangan zaman sekarang cepet banget nggak sih? Kayak sekarang jadi banyak kesulitan-kesulitan baru. Apalagi sebagai trainer harus buat training untuk mengatasi masalah-masalahnya. Udah kayak ngurusin doi gitu yang sikapnya nggak menentu-menentu. Ya nggak sih? Please, lebay deh. Tapi asli bener banget sih. Aku tuh baru belajar ngatasin satu masalah yang baru, muncul lagi masalah baru yang berbeda. Tapi emang jadi banyak sih yang kesulitan untuk ngikutin perubahan zaman ini. Iya, gimana ya? Lala, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi diam aja. Nih ya guys, daripada bingung, tadi tuh aku ngechat teman aku. Dia tuh ada training gitu buat kita-kita ini sebagai trainer. Ini aku kirim ke kalian ya. Coba kalian cek HP. Udah masuk belum? Iya, udah. Oh, udah. Gimana? Bagus kan? Mungkin kita bisa ikut ini nih buat ngembangin kemampuan kita. Boleh nih, ide yang bagus. Ayo. Halo trainer, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kalau kalian memiliki kesulitan yang sama pada video sebelumnya, berarti kalian sekarang mengikuti training video yang tepat. Di training kali ini, kita akan membahas mengenai New Business Realities for Trainers. Pada training ini, akan dibagi menjadi 3 sesi. Sebelum kita memasuki sesi training, alangkah baiknya jika kita berkenalan dulu ya. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh 2 rekan saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Mibelin dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang akan membawakan materi pada sesi ke-1. Halo semua, saya Angela Esther, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang akan menyampaikan materi pada sesi kedua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Florence Taruna dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang akan membawakan materi pada sesi ketiga. Apa aja sih yang akan kita bahas pada training kali ini? Nah, di training hari ini kita akan membahas terkait dengan poin-poin berikut. Pada sesi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Maybelline yang akan membahas terkait dengan doing more with less dan juga globalization. Kemudian, untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri yang akan membahas terkait dengan working with multi-generational workforce dan juga working with the C-suite. Lalu untuk sesi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Florence yang akan membahas terkait dengan vendor management dan juga working with the subject matter experts. Saudara dapat mengunduh materi training pada link di description box atau saudara dapat men-scan barcode ini. Jika sudah, langsung saja kita mulai trainingnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita memasuki sesi 1, alangkah baiknya jika kita jargon terlebih dahulu agar saudara bisa lebih semangat lagi dalam menjalani training hari ini. Jargonnya seperti ini. Apabila kami mengatakan overcoming new business realities, saudara dapat mengatakan innovation for better future. Baik, sekali lagi ya. Overcoming new business realities, innovation for better future. Baik, sepertinya kalian sudah lebih semangat dan siap untuk memasuki sesi 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Doing more with less. Kalimat doing more with less atau melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit bukanlah hal yang baru yang kita dengar. Sebagai trainer, kita perlu menyesuaikan diri kita dengan tantangan dalam menghadapi organisasi.
Kita memahami realitas bisnis ini, baik itu realita yang baru atau realita dari tahun-tahun yang sebelumnya. Perang perubahan ini kita dengar di setiap organisasi. Kita sebagai trainer perlu menerimanya sebagai realita bisnis yang permanen. Menemukan cara untuk terus memberikan layanan kepada perusahaan yang persyaratannya terus bertambah mungkin terdengar menakutkan. Apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan memastikan komunikasi yang baik dengan pemimpin perusahaan Anda. Apa prioritas mereka? Apa prioritas utama mereka dalam rencana strategis? Di mana Anda akan mendapatkan keuntungan atas investasi. Diskusikan hal ini dan informasi yang dihasilkan sangat penting untuk Anda pelajari peran apa yang akan membuat perbedaan terbesar. Tugas apa yang menjadi prioritas dan bagaimana Anda membuat teknologi bekerja untuk Anda. Yang pertama, embrace new roles. Pada chapter sebelumnya, kita telah memperkenalkan new roles. Jika dilakukan dengan baik, setiap peran tersebut merupakan investasi yang baik karena pada akhirnya peran tersebut akan menghemat waktu dan uang perusahaan. Itu adalah tugas Anda untuk memastikan bahwa active learning terus menjadi fokus utama trainer. Anda dapat melakukan cara-cara berikut. Pertama, pastikan karyawan memulai langkah yang baik dengan informasi dan alat yang membuat mereka produktif sejak awal. Kedua, memimpin perubahan yang memungkinkan Anda untuk membagikan alat dan metodologi yang dapat membantu karyawan dalam perusahaan dalam melakukan perubahan menjadi lebih cepat, dengan lebih sedikit penundaan dan hasil yang lebih baik. 3. Melatih manajer untuk mengembangkan karyawan, berarti Anda membantu mereka dalam upaya mengembangkan karyawan yang lain. 4. Program mentoring dapat mempertahankan karyawan yang baik, membuat karyawan lebih engage, dan mendorong karyawan untuk mengundang karyawan lainnya untuk bekerja dengan atasan Anda. Kelima, konsultasi internal dapat mencegah para pemimpin dan departemen tunggal dari keraguan-raguan atau mempertimbangkan keputusan yang tidak dipikirkan dengan baik yang dapat menghambat kemajuan perusahaan. 6. Membangun tim berarti Anda dapat membantu menyelaraskan semua orang untuk bekerja sama dengan tujuan yang sama. Kita dapat melihat bahwa new roles atau peran baru ini dapat memberikan pengaruh yang besar dan pendapatan yang lebih besar pada organisasi Anda. Bisakah Anda melakukan semuanya? Mungkin tidak. Tapi dengan masukan dari pemimpin senior Anda, pilihlah salah satu peran yang membahas masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi Anda. Yang kedua, prioritize training and development tasks. Anda mungkin perlu fokus untuk melakukan hal yang kecil. Trainer mungkin tidak bisa berkata bagaimana cara supaya dapat menyampaikan 10 program. Sebaliknya, ubahlah pertanyaan Anda menjadi manakah dari 10 program ini yang dapat saya sampaikan? Atau program apa yang bisa kita berhenti lakukan? Beberapa training yang dianggap penting tahun lalu mungkin tidak berlaku demikian di tahun ini. Anda perlu fokus untuk melakukan lebih sedikit hal dengan baik dan melakukannya dengan benar. Komunikasi adalah cara untuk menetapkan prioritas. Diskusikanlah masalah ini dengan senior atau pemimpin Anda. Data yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun akan membantu mendukung hasil, menetapkan prioritas, dan menentukan anggaran. Sebagai trainer, kita telah membahas mengenai perbedaan antara harus tahu dan baik untuk diketahui. Hal ini merupakan cara untuk menghilangkan yang baik untuk diketahui dalam program training Anda. Membuat keputusan ini harus sejalan dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, use technology wisely. Chapter sebelumnya telah menyajikan gambaran umum mengenai alat e-learning yang tersedia untuk Anda. Jika anggaran untuk perjalanan sudah berkurang atau waktu terpisah dari organisasi tidak terbuka lagi seperti dulu, pikirkan semua tools yang tersedia beberapa tahun yang lalu. Pikirkan hal tersebut sebagai tantangan positif. Identifikasi semua cara untuk melatih orang-orang dalam perusahaan Anda. Ini merupakan waktu yang tepat untuk meninjau program pelatihan yang sering ditawarkan. Untuk menentukan caranya, Anda bisa mengombinasikan pembelajaran dan menimbang pembelajaran manakah yang paling menguntungkan. Hal ini mungkin akan membutuhkan rancangan yang berulang, tetapi juga merupakan peluang pengembangan yang bagus bagi seseorang di
divisi Anda, bisa saja itu mungkin Anda. Bagaimana Anda dapat menggunakan Zoom atau Google Meet untuk menjangkau karyawan di kota atau negara lain? Dapatkah salah satu kelas Anda dapat digunakan di dunia virtual? Bisakah Anda mengirim sedikit informasi pada waktunya melalui perangkat seluler karyawan Anda? Apakah kelas virtual dapat memberikan pembelajaran yang sama dengan kelas offline? Bisakah Anda mengundang CEO atau pemimpin senior untuk melakukan diskusi panel untuk mengganti topik-topik tertentu? Ide-ide ini tidak terbatas, sumber daya juga tidak terbatas, maka manfaatkanlah teknologi. Sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan baru-baru ini memotong anggaran perjalanannya. Para ilmuwan dan insinyur merasa sangat terpukul. Mereka biasanya menghadiri konferensi, simposium, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya di seluruh dunia untuk tetap terhubung dengan penelitian terbaru dan inovasi di bidangnya. Mereka memanggil departemen training yang bekerja secara langsung dengan penyelenggara konferensi untuk menghasilkan solusi dengan cara menggabungkan video conference, alat media sosial, rapat virtual, dan pilihan lainnya. Setidaknya ini menjadi salah satu solusi yang lebih baik karena semua pihak dapat berkumpul untuk membahas sesuatu daripada harus mencari individu secara satu persatu. Apakah semua ilmuwan menerima solusi tersebut sebagai pengganti konferensi? Tentu tidak. Begitu anggaran perjalanan kembali ke normal, maka ilmuwan dapat kembali melakukan perjalanan seperti sebelumnya. Di sisi lain, hampir semua orang setuju bahwa belajar tentang pilihan komunikasi telah meningkatkan produktivitas konferensi. Topik selanjutnya yaitu globalization. Globalisasi menawarkan peluang pertumbuhan yang menarik bagi perusahaan. Akan tetapi, globalisasi juga memiliki tantangan yang kompleks. Tantangannya sebagian besar berfokus pada kurangnya infrastruktur yang tepat, sehingga berdampak pada semua bagian organisasi. Perusahaan global berjuang untuk beradaptasi dengan tegangan-tegangan pada mengelola strategi, orang, biaya, dan risiko dalam skala global. Pada akhirnya, banyak perusahaan yang bersedia untuk menghadapi tantangan ini karena ada manfaat strategis yang jelas, yaitu kemampuan untuk mengakses pasar, pelanggan baru, pemasok baru, dan mitra yang baru. Jadi, bagaimana globalisasi ini memunculkan kebutuhan bagi trainers? Pekerjaan trainer dalam globalisasi mengalami tantangan yang sama dihadapi dengan perusahaan. Pasokan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas yang tersedia dalam angkatan kerja global merupakan hal yang tak ternilai bagi perusahaan. Di sisi lain, sulit untuk memanfaatkan aset ini secara efektif. Sayangnya, hanya sedikit perusahaan yang pandai mentransfer pelajaran dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Kita sebagai trainers memiliki alat untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan kembali pelajaran yang telah kita dapatkan. Perbedaan budaya menjadikannya sulit untuk memanfaatkan sumber daya manusia di seluruh dunia. Mengelola tenaga kerja yang dipisahkan oleh ribuan kilometer, zona waktu internasional, dan beragam budaya dapat menjadi tantangan. Perusahaan harus mampu menciptakan infrastruktur untuk mempertahankan keragaman tim yang internasional sekaligus memberdayakan karyawan lokal. Dari perspektif positif, teknologi telah memungkinkan bentuk-bentuk baru koordinasi internasional dalam sistem perusahaan global dan kemungkinan cara baru bagi mereka untuk berkembang di pasar ini. Trainer yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam pengembangan perusahaan dapat menjadi pendukung dalam bidang ini. Sekarang, saya akan memberikan review untuk materi di sesi 1 ini. Dalam Doing More with Less, ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh para trainers, yaitu yang pertama, embrace new roles. Yang kedua, prioritize training and development tasks. Yang ketiga, use technology wisely. Dalam globalisasi, terdapat kebutuhan untuk trainer. Mengapa? Karena trainer memiliki peran penting dalam mengembangkan perusahaan.
Dalam globalisasi ini, trainer mengalami tantangan yang sama dengan yang dihadapi oleh perusahaan. Trainer memiliki alat untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan kembali pelajaran yang telah dipelajari perusahaan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Sekian sesi saya untuk hari ini. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Angela. Akan tapi sebelum memasuki ke sesi berikutnya, yuk kita gerakkan badan kita agar tetap... I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights and everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Trainers, sudah lebih semangat bukan? Sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Pada sesi 2 ini, saya akan membahas terkait dengan working with multi-generational workforce. Di sini saya akan membahas terkait dengan tantangan apa aja sih yang dialami organisasi dalam bekerja sama dengan berbagai generasi. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai working with the C-suite. Bagaimana sih komunikasi dalam C-suite? Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke sesi kedua. Dalam organisasi masa kini, paling tidak kita akan bekerja sama dengan 4 generasi, yaitu generasi tradisionalis, generasi baby boomer, generasi X, dan juga generasi milenial. Tantangan dalam organisasi masa kini membuat kita sebagai trainers memiliki kesempatan untuk menyatukan keempat generasi tadi ke dalam suatu program pelatihan. Dalam hal ini, berfokuslah pada persamaan dibandingkan perbedaan antar generasi. Generasi yang tampaknya memiliki perhatian lebih besar yaitu ada pada generasi milenial, yaitu karyawan yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 2000. Setiap generasi memiliki keluhan terhadap generasi lainnya. Misalnya pada generasi milenial, mereka menganggap bahwa tenaga kerja lain itu sulit terbuka dengan ide-ide baru, lamban beradaptasi dengan teknologi, memiliki aturan yang ketat, dan juga bekerja secara individual. Sedangkan generasi lainnya juga memiliki keluhan terhadap milenial, yaitu generasi lain menganggap bahwa milenial ini tidak mengikuti aturan, terutama dalam aturan berpakaian, mengeluh terlalu banyak, tidak menunjukkan rasa hormat, dan juga cenderung menggunakan telepon genggam walaupun itu dalam keadaan diskusi. Tentunya setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, kita sebagai trainers perlu untuk membantu setiap orang untuk dapat menghargai keragaman yang ada di setiap generasi. Dalam merancang program pelatihan, saudara perlu untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dibutuhkan oleh setiap generasi, sehingga setiap generasi dapat saling menghargai satu sama lain. Generasi X berada di antara generasi boomer dan juga milenial. Hal ini berarti ketika generasi baby boomer pensiun, kurang dari setengah posisi akan diisi oleh tenaga kerja berpengalaman, yang berarti hampir 80 juta generasi milenial akan memiliki peluang promosi yang lebih awal, dan pastinya membutuhkan layanan pelatihan dan juga pengembangan yang lebih cepat. Di sini, saya akan memberikan tips untuk menyampaikan pelatihan kepada milenial. Yang pertama, perjelas ekspektasi. Milenial ingin mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana mereka akan dievaluasi, dan bagaimana pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka peroleh itu berkaitan dengan evaluasi performa mereka di tempat kerja. Selanjutnya yang kedua, manfaatkan keahlian teknologi milenial. Seperti yang kita ketahui, di masa milenial ini perkembangan teknologi sangat cepat.
Biasanya, generasi milenial akan memandang pembelajaran dan teknologi sebagai sesuatu yang harus beriringan atau berjalan bersamaan. Selanjutnya yang ketiga, bimbing sepanjang jalan. Milenial sangat menghargai kesempatan untuk berlatih. Mereka membutuhkan umpan balik dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam hal ini, saudara sebagai trainers dapat menggunakan mentor untuk melatih milenial. Selanjutnya yang keempat, carilah pilihan networking. Manfaatkanlah ketertarikan milenial terhadap relasi. Milenial biasanya merasa nyaman dengan aktivitas kelompok. Mereka biasanya mencari relasi di seluruh dunia dengan cara online. Dalam hal ini, gunakanlah media sosial untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dalam berelasi. Working with the C-suite. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami cara berpikir anggota C-suite. Para eksekutif biasanya ingin mengetahui pesan saudara terlebih dahulu. Dalam hal ini, saudara perlu menyampaikan intisari pada kalimat pembuka. Saudara dapat menyatakan sudut pandang saudara atau sampaikan pokok berita, baik atau buruk terlebih dahulu. Jika intisari disampaikan di awal, maka para eksekutif akan mendengarkan dan ingin mengetahui detail dari pesan yang Anda ingin sampaikan dengan senang hati. Rencanakanlah pesan Anda sebelumnya. Buatlah dengan ringkas dan langsung ke intinya. Identifikasi apa saja yang penting untuk disampaikan. Ide-ide yang strategis biasanya cenderung lebih disetujui dan didanai. Detail yang cukup juga menunjukkan bahwa rencana Anda ini menarik untuk disetujui. Selanjutnya, saudara juga dapat mengajukan pertanyaan yang provokatif. Pesan Anda tidak hanya harus memberitahu, tetapi juga mengundang pemikiran dari audiens. Ajukanlah pertanyaan yang menarik minat audiens. Buatlah cerita yang berkesan, namun pastikan cerita tersebut tetap sesuai dengan fakta. Saudara dapat menggunakan analogi atau kutipan. Semakin berkesan sebuah cerita, maka semakin besar juga kemungkinan Anda akan menerima dana untuk proyek yang Anda sampaikan. Sekarang mari kita review materi multigenerational workforce. Dalam organisasi masa kini, paling tidak kita akan bekerja sama dengan 4 generasi, yaitu generasi tradisionalis, baby boomers, generasi X, dan juga milenial. Sebagai trainer, tugas kita yaitu berusaha untuk membuat program pelatihan sehingga seluruh tenaga kerja dapat saling menghargai. Selain itu, kita juga perlu untuk mempersiapkan milenial untuk menjadi pemimpin. Kemudian, working with the C-suite. Jika ingin menyampaikan pesan kepada eksekutif, maka kita harus memahami pemikiran eksekutif terlebih dahulu. Buatlah pembukaan yang langsung menyampaikan inti dari pesan dan buatlah pesan yang menarik sehingga berkesan. Pesan yang disampaikan tidak hanya harus memberitahu, tetapi juga harus membangkitkan pemikiran dari audiens. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, yuk kita jargon lagi. Saudara masih ingat kan? Overcoming new business realities, innovation for better future. Sekali lagi, overcoming new business realities, innovation for better future. Oke, sekarang kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Baik, pada sesi 3 ini kita akan mempelajari mengenai 2 hal. Yang pertama yaitu vendor management. Pada bagian ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai apa sih kira-kira pentingnya penggunaan vendor dan bagaimana caranya agar kita bisa menjalin relasi yang positif dengan vendor tersebut. Dan yang kedua adalah working with the subject matter experts atau SMA. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai apa itu technical experts, lalu apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih SMA tersebut, dan bagaimana caranya untuk menjalin relasi yang positif dan juga produktif dengan SMA tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada masa ini, banyak departemen training yang menggunakan vendor. Kira-kira apa sih alasan kenapa vendor ini dikatakan sebagai investasi yang tepat? Banyak organisasi yang mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang dapat mengerjakan tugas yang berkelanjutan atau ongoing dengan baik tanpa tertinggal. Sedangkan vendor, mereka memiliki banyak pengalaman dan juga keahlian yang berasal dari pengerjaan proyek-proyek sebelumnya.
Oleh karena itu, sekarang banyak organisasi yang mengalih ke vendor untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dan untuk mengejar waktu dalam mengerjakan proyek khusus yang harus diselesaikan. Vendor dapat dipanggil atau diminta bekerja untuk proyek jangka pendek. Tidak seperti karyawan yang membutuhkan gaji atau tunjangan yang berkelanjutan, di sini vendor bertugas untuk mengerjakan proyek tersebut dan memenuhi tuntutan dari organisasi, kemudian selesai. Dengan berbagai proyek lain yang sudah mereka tangani, dan juga pengalaman-pengalaman berharga yang mereka miliki dalam menangani berbagai situasi atau kepribadian klien, hal tersebut dapat membuat vendor memiliki ide-ide yang baru dan juga objektif. Vendor dikatakan lebih efisien dikarenakan 3 hal. Yang pertama, mereka memiliki pengalaman terhadap masalah serupa yang pernah mereka lalui pada proyek-proyek sebelumnya. Yang kedua, mereka dapat bekerja hanya dengan memfokuskan pada suatu proyek atau masalah yang ditugaskan saja. Dan yang ketiga, mereka tidak perlu berurusan dengan urusan politik internal dari suatu organisasi. Apabila terdapat pihak lain yang terlibat, maka seorang konsultan dapat berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut memang sedang berupaya untuk mengatasi masalah yang ada. Sebelumnya, vendor management ini diserahkan kepada kepala departemen. Namun tanggung jawab untuk mempekerjakan, memantau, dan kadang memberhentikan vendor tersebut sekarang ditugaskan kepada trainer. Setelah menetapkan tujuan dan juga kebutuhan dari organisasi, maka mencari vendor yang sesuai dengan budaya dari organisasi tersebut menjadi tugas yang sangat penting. Trainer harus mencari vendor yang memiliki referensi yang baik, yang memahami dengan benar masalah yang dimiliki oleh organisasi tersebut, dan dengan siapa organisasi tersebut dapat bekerja sama dan juga membangun kepercayaan. Bersikaplah jujur dan terbuka sepenuhnya kepada vendor, karena mereka hanya bisa bekerja sebaik mungkin sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian, jelaskan juga tujuan dari organisasi tersebut, agar vendor dapat lebih memahami bagaimana pekerjaan tersebut bersangkutan dengan apa yang dianggap penting oleh organisasi tersebut. Selain itu, organisasi juga dapat meminta kesediaan vendor untuk mengikuti rapat atau meminta vendor untuk membuat laporan progres atau kemajuan. Dalam hal ini, saudara bisa menunjukkan niat baik dari organisasi tersebut. Misalnya dengan memberikan referensi, menawarkan lebih banyak pekerjaan, atau berusaha untuk meminimalkan pemberian tuntutan. Lalu, pastikan juga bahwa vendor dibayar tepat waktu. Tunjukkan kepercayaan yang dimiliki organisasi, mengucapkan terima kasih dan juga memberikan suatu pengakuan. Misalnya dengan mengajak makan siang atau minum kopi bersama untuk mempelajari lebih lanjut mengenai mereka dan juga bisnis vendor tersebut secara pribadi. Kemudian saudara juga dapat mengajak vendor untuk bersama-sama membantu organisasi dalam menyusun suatu strategi. Dalam hal ini, organisasi harus bersikap masuk akal. Misalnya dengan membuat perencanaan sebelumnya, menyediakan waktu yang memadai bagi vendor untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian organisasi juga harus menghormati waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh vendor. Subject Matter Experts atau yang pada umumnya disebut sebagai SME telah menjadi realita bisnis yang sangat kritis bagi para trainers, di mana saran atau nasihat dari SME tersebut sangat dibutuhkan oleh para trainers untuk memastikan apakah pelatihan tersebut sudah akurat, terfokus, dan terbaru juga. SME sebenarnya dapat membantu dalam beberapa tugas, tetapi tugas utamanya adalah sebagai technical experts. Technical experts hanya berfokus pada konten dan tidak terlalu melibatkan diri pada aspek lain dari desain pelatihan. Technical experts dilibatkan ke dalam proses untuk memberikan pengetahuan mengenai konten,
dan juga untuk memastikan apakah detail dari konten tersebut sudah akurat dan juga sudah terkini. Oleh karena itu, SME sangat dibutuhkan oleh trainers untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam pelatihan dan apa saja yang tidak. Saat memilih SME, tentunya trainer akan mencari dari pengalaman. Berikut adalah hal-hal yang dapat dipertimbangkan dengan pengalaman dari SME tersebut. Yang pertama, pengalaman SME harus relevan dengan konten yang trainer rancang. Yang kedua, pengalaman SME harus mendalam. Di sini trainer harus memastikan bahwa SME dapat menelusuri konten tersebut secara mendalam untuk bisa mengkomunikasikan detail yang mungkin hanya akan ada saat berlangsungnya pelatihan atau training tersebut. Yang ketiga, pengalaman SME harus sesuai dengan waktunya. Agar benar-benar bermanfaat bagi trainer, maka SME harus terlibat erat dengan topik yang trainer gunakan pada saat itu. Yang keempat, pengalaman SME harus lokal atau sesuai dengan standar dari konten tersebut. Yang dimaksud lokal yaitu di lokasi yang sama, negara yang sama, perusahaan yang sama, atau apapun standar dari konten tersebut. Apabila saudara telah menemukan SME yang tepat dan yang telah memiliki pengalaman-pengalaman yang saudara butuhkan, namun sebagai trainer, kita harus memastikan bahwa relasi dengan SME dapat terjalin dengan positif dan juga produktif. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjalin hubungan yang positif dan juga produktif dengan SME tersebut? Akan lebih baik apabila saudara dengan SME tersebut dapat menetapkan perencanaan secara bersama-sama. Karena hal tersebut dapat membantu saudara untuk menjalin hubungan kerja yang positif dengan SME tersebut. Selain itu, saudara juga harus memperhatikan dengan baik kebutuhan dari SME tersebut. Misalnya saat ingin membuat janji temu, saudara dapat menyesuaikannya terlebih dahulu dengan jadwal dari SME tersebut. Cara kedua yaitu, saudara dapat berkomunikasi secara rutin dengan SME. Tetap beritahukan informasi-informasi terbaru dan juga lakukan follow-up secara rutin. Saudara juga dapat mengizinkan SME untuk masuk ke dalam tim desain pelatihan, karena mengizinkan semua orang dalam suatu tim untuk bekerja sebagai rekan kerja, hal tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan membangun komitmen, pengakuan, dan juga apresiasi. Untuk menunjukkan apresiasi kepada SME, saudara dapat mengucapkan terima kasih, memberikan komentar positif, misalnya ketika SME sudah berusaha keras untuk mencapai tenggat waktu yang ditentukan, atau ketika SME telah memberikan ide yang cemerlang terkait dengan pelatihan tersebut. Kemudian di akhir proyek, saudara dapat mengajak SME untuk merayakan bersama pencapaian dari akhir proyek tersebut. Poin penting yang dapat kita ambil dari materi SME ini, bahwa semua trainer tentu ingin menemukan SME terbaik yang dapat membantu pelatihan mereka. Namun, setelah saudara menemukan SME yang tepat, maka saudara harus berusaha untuk dapat bisa membangun dan mempertahankan relasi yang positif dan juga produktif dengan SME tersebut. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam review dari sesi ketiga. Yang pertama adalah materi vendor management. Sekarang tanggung jawab untuk vendor management tersebut ditugaskan kepada trainer. Trainer harus dapat mencari vendor yang sesuai dengan budaya dari organisasi tersebut, seperti memiliki referensi yang baik, yang mengerti masalah yang dimiliki organisasi, dan dengan siapa organisasi tersebut yakin dapat diajak bekerja sama dan membangun kepercayaan. Kemudian dalam menjaga relasi dengan vendor agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil, maka trainer harus menjalin jalur komunikasi yang terbuka, menjadi model klien, membangun partnership untuk jangka panjang, dan juga trainer harus dapat menunjukkan rasa hormat kepada vendor tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan dengan review untuk materi SME atau Subject Matter Experts. Yang pertama, saran atau masukan dari SME sangat dibutuhkan oleh trainers untuk memastikan bahwa pelatihan yang dirancang dan diberikan sudah akurat, terbaru, dan terfokus juga. Yang kedua, tugas utama dari SME adalah technical experts yang berfokus hanya pada konten, seperti memberikan pengetahuan mengenai konten,
dan memastikan bahwa detail konten tersebut telah akurat dan terkini. Kemudian saat memilih SME, trainer harus dapat mencari dari pengalaman SME tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir, setelah menemukan SME yang tepat, trainer harus dapat memastikan bahwa relasi dengan SME tersebut dapat terjalin dengan positif dan juga produktif. Ya, bagaimana dengan pemaparan materi training hari ini? Semoga hal tersebut dapat membantu saudara untuk menghadapi realita bisnis. Kalian masih dapat mempelajari materinya kembali dengan mengakses materi tersebut pada description box atau pada QR code yang sudah kami sediakan di awal. Sebelum mengakhiri sesi training hari ini, alangkah baiknya jika kita jargon sekali lagi. Apakah rekan-rekan masih ingat dengan jargonnya? Baik, mari kita mulai. Overcoming new business realities, innovation for better future. Ya, terima kasih banyak untuk semangat kalian yang sangat luar biasa sekali dalam mengikuti training hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku, dan sampai jumpa di lain kesempatan.